Halo teman-teman, selamat datang kembali di Suara Fans Milan. Suara Fans Milan. Vincerai, non ti lasceremo mai. Bareng gua Andi Dan gue Jules, sambil di tempat baru lagi. Sekarang kita ada di episode Kayaknya kalau dilihat-lihat ya, Jebret Media, apa tuh yang M Sport kalah sama kita loh. Mereka tuh tempatnya itu doang. Studio ya? Kita muter-muter gokil nggak? Ini ada di episode lupa gua episode 7. Harusnya ini episode 8. Cuman karena bapak ini sakit. Suara gue baru balik ini seminggu. Lo habis ngapain? Kayaknya kena polusi Jakarta. Nonton konser. Dewa. Oh, Dewa. Kebetulan gue sempet nyanyi beberapa lagu Dewa di konser itu. Katanya sih karena polusi udara, jadi dia radang gitu. Oke. Makanya kalau lu denger voice note gue kan, denger kan? ya hilang suaranya. Suara gue bener-bener kacau, itu kacau. Sebenarnya kalau lu pengen mengurangi polusi udara, lu jangan naik motor ke sini. Naik Jakarta. Ya juga sih. Oke. Jadi harusnya kemarin kita bahas kan Milan tuh main hari Selasa. Harus ya kan? Ya, Selasa dini biasanya hari. kita tag hari Senin. Pertandingan pertama ya? Lu lagi ngomong pertandingan pertama betul. ya? Oke. Harusnya kan kita tag hari Senin. Jadi kita Ya. tadinya mau mereview bukan review, mau ngomongin sebelum match lah ya. Iya, betul. Ya kan, sama formasi dan lain-lainnya tadinya. Dan yang pasti kita sudah berbahagia. Seneng banget. Karena Milan pertandingan pertama sudah menang. Ini anyway ini di tag-nya tanggal Hari Senin lah ya. 28. Ini 28. Setelah Milan main di pertandingan kedua. Ya. Oke. Jadi seperti kemarin kita udah ada rubriknya. Walaupun ini sebenarnya udah lewat, gitu Ya, kan. nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ke Milan history dulu. Deng keluar nih bumper. Jangan bikin repot. Oke, jadi ini masih ke flashback ke yang pertama. Di pertandingan pertama itu ada mantan pemain Milan yang baru banget join di Atalanta. Di klub sebelah. Di klub sebelah. Tapi langsung nyetel, langsung bagus. Sebenarnya dia itu digadang-gadang sebagai pemain muda berbakat Belgia masa depan gitu ya. Betul. Katanya sih the next Kevin De Bruyne. Iya, enggak kan digadang-gadang. Ada rambutnya. Emang kan ANF kan, Kevin De Bruyne kan. Ceritanya dia the next Kevin De Bruyne. Ya. Tapi ya emang beda nasib aja. Seperti yang lu bilang, apakah dia memang cocok dengan klub yang seragamnya biru? Nah, itu sempat gua bilang, karena waktu di Milan 1 Ya, tahun waktu kita di luar yang belakangnya ada bagus itu, bagus lampu-lampu lampu-lampu, itu dia bilang apakah dia memang cocok main di klub warna biru. warna biru hitam? Iya, bener. Kenyataannya kan malah langsung bikin gol. Di Milan 1 tahun dia nggak bikin gol, sedangkan udah pindah Atlanta, CDK atau Charles de Ketelaere itu langsung bikin gol pakai sundulan. Gokil. Walaupun ya kalau gue lihat di Twitter ya banyak banget fans Milan tuh bilang biasa aja. Sebenarnya tuh kalau orang udah bisa golin, Iyalah. mau golnya biasa aja, mau golnya luar biasa, menurut gua orang bisa golin itu tahu peluang. Dan udah pecah telur minimal. Betul. Bayangin 1 tahun di baju merah nggak golin. Main juga jarang. Main juga jarang. Jadi sekalinya main, Ini langsung perdana langsung golin. Gimana nggak sesuatu ya kan? tuh. Jadi menurut gua mau golnya jelek, mau golnya cuma di depan gawang cuma dicolek doang. Bahkan dicolek doang aja itu sebenarnya peluang. Betul. Menurut itu semua pemain Bisa kayak gitu. bisa ada di situ posisinya. Ya, bisa baca positioning Iya ya. betul. Jadi menurut gua ya dia ngerti posisi lah di mana gitu. Oh, gol lah. Bagus. CDK Oke, udah bisa golin. Nah, ini sebenarnya di pertandingan pertama juga Om. Ada kejadian aneh nih, ada kejadian lucu. Apa tuh? Lu nggak tahu? Tentang apa nih? Pancingan dong. Mantan pemain Milan nyebelin. Mantan pemain Milan nyebelin. Di klub apa? Hah? Di klub apa? Wah, kalau dia nggak tahu langsung ketahuan. Oh, sebentar nih. Nyebelin. Dia pernah provokasi. Ada kok Gattuso. Salah. Siapa? Tukang kebab. Baba, Raffi, Turki. Apaan Baba? Apaan? Hakan kalau nunjuk. Oh, kenapa gue nggak tahu nih? Jadi Serius, ada nggak tahu ini gua. kejadian lucu. Gimana? Ini pertandingan pertama waktu dia main, Lo Inter nih. ya Inter lawan Monza kemarin. Oke. Waktu pertandingan pertama. Iya. Mereka menang kan? Jadi si Hakan itu naik ke wasit. Gue nggak tahu lagi seriusan lu. Seriusan. Gue nggak tahu lagi seriusan. Gue lucu lu kenapa sih nih kalau Anjir. wasit nggak perlu tackle Hakan? Sengaja nggak sengaja bagaimana? Enggak. Nggak Dia sengaja. ngurus bola tapi ada wasit itu pada tackle. Hakan, hey.
Anda kalau udah di luar Milan nggak usah punya dendam sama wasit, biasa aja. Lucu banget kenapa nggak wasit yang tackle. Dan ada berita selanjutnya, gue nggak tahu nih Om, sama ya. Gue juga nggak tahu juga sih ya. Ini kita sama atau enggak? Gue nggak tahu waktu Milan history yang ketiga. Ini gue nggak tahu. Gue nggak pernah lihat dia main. Oke. Gue nggak pernah lihat dia keberhasilannya dia waktu di Milan. Gue cuma dengar beritanya. Gue nggak tahu sama lu. Apa lu udah pernah lihat dia main atau enggak ya? Jadi di Agustus kemarin, di tahun 95 itu legenda AC Milan Marco van Basten pensiun dari sepak bola. Wow. Lu udah lihat Om dia main? Gue lihat di YouTube sih. Nggak mungkin dong gue lihat dia main dong. Maksud lo apa? Lo buat cocok pakai ini mata lo. Makanya tadi gue mancing itu. Kali aja lu tahu. Lu pernah nonton dia live gitu. Kalau Marco Storari, gue ngeliat tuh dia main tuh. Atau Marco siapa lagi? Marco yang lain. Marco Materazzi. Okay. Lu ngeliat di YouTube gimana? Ya kan itu zamannya trio Belanda ya. Nggak ada yang bisa menghentikan. Betul. Trio Belanda emang zaman itu emang dibuat settle Milan itu untuk ngalahin zamannya Belanda. Zamannya Barcelona. Apa tuh trio apa mereka tuh? Gue lupa deh. Pokoknya Barcelona tuh lagi hype-nya unbeatable gitu-gitu. Tiba-tiba Milan datengin trio Belanda langsung di final Champions 4-0 kalau nggak salah dibantai Barcelona. Pokoknya kita tahu Marco van Basten dengan trio Belandanya ini pemain yang luar biasa lah ya. Gitu. Kita sih nggak nonton, kita nggak tahu karena kita di 95 aja gue masih umur 3 tahun. Agustus belum malah. Gue belum lahir. Gue belum dibuat kalau nggak salah. si paling muda tuh. Saya masih zigot. Si paling muda tuh. Saya masih zigot. Oke, next kita ke Milan. Now, jeng. Masukkan bumper kan, jeng. Bumper sulit. Males ngeditnya gua. Oke, jadi ada sebuah berita dari Football Benchmark. Milan dari kayak ada kayak keuangan gitulah. Oke. Dari 32 klub Eropa. Lembaga keuangan lah gitu ya. Ya. Milan ada di urutan ke 15 dari 32 klub. Ini dengan nilai 1,6 miliar, naik 83% dari tahun sebelumnya. Gila. Jadi ini peningkatan nilai terbesar selama 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir. Gila. Jelas. Berarti menurut gua, jadi karena kalau menurut gua emang wajar karena Milan kan mungkin secara keuangan ya. Mungkin ada tim-tim lain dapat uang yang lebih besar, tapi karena keuangannya stabil. Kalau Milan kan sempat drop, pandemi juga drop, terus Milan mulai bangkit dengan juara, peringkat 2, juara, masuk Liga Champions, sampai perempat final. Jadi keuangannya meningkat drastis. Dan satu sisi Milan juga strict ya soal pengeluaran, soal gaji. Betul. Seperti kita sering bilang UMR-nya kan ada gitu ya. 4 juta euro tuh UMR. Cuma beberapa orang lah yang bisa dia lebih daripada itu, salah satunya Leao. Makanya itu mungkin yang salah satu menjaga kas Milan tuh cukup oke ya mungkin ya. Ya oke sih menurut gua sehat lah. Jadi kita nggak khawatir lagi kena financial fair play terus dikeluarin dari Eropa kayak beberapa tahun yang lalu ya. Milan kan sempat kena juga tuh. Nah selanjutnya ini sebenarnya pengen gua informasiin waktu pengen tanding pertama. Jadi ada sebuah interview, ternyata Pioli itu nggak pengen main di 4-3-3 murni. Aduh. Gitu. Tapi dia bilang dia memungkinkan formasi di 4-2-3-1 atau bikin kan aja 4-2-3-1 kayak musim lalu. Iya, maksudnya bikin 4-3-3 tapi lebih ke bayangan gitu, nggak murni. Tapi ternyata kemarin di pertandingan pertama itu 4-3-3. Apakah itu mengecoh lawan doang? Interviewnya. Mungkin waktu di interview dia masih belum pede ya. Jadi kira-kira gue bisa nggak ya? Ya udahlah gue bilang saya belum mau dulu deh, takut gagal gitu. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Dia belum berani pede gitu. Tapi anyway di pertandingan pertama tuh work sih 4-3-3. Gue juga gue sih jujur nggak nonton ya karena emang gue udah ngomong juga tuh di video gue yang gagal itu. Jadi gue udah bikin video sendiri karena Om juga sakit. Gue bikin video tiba-tiba nggak kenapa. Gue tes mic, gue pakai mic kabel gitu kan. Pas tes bisa, kayak halo cek bisa. Pas gue rekam udah panjang, tiba-tiba audionya hilang semua. Kan gue malas bikin video ulang ya. Itu melelahkan sih kayak gitu sih. Jadi kayak udahlah bodo amat. Udah skip lah 1 minggu ini. Mungkin aja. Ini udah gue bahas juga kayak, ayo dong. Ya sih nggak mungkin ya bilang ayo dong Serie A kayak zaman dulu lagi. Kasian ini
fan-fan Serie A gitu loh, biar nonton jangan 2 pagi dan hari kerja. Tapi 2 Giornata ini memang dini hari, Selasa dini hari dan Minggu dini hari. Kemarin Minggu dini hari. Seminggu dini hari masih oke gua. Karena kan minggunya udah kita bisa santai. Ya, kalau kemarin Selasa dini hari tuh gua ya mau nggak mau ya gua tetap nonton karena gua penasaran banget. Jadi gua kebetulan gua lagi sakit, suaranya nggak jadi syuting. Ya udah gua istirahat tuh, balik gawean istirahat. Pokoknya gua harus nonton, gua bikin alarm gua nonton. Itu pun gue nggak jadi live streaming, biasanya kan gue live reaction ya. Betul, gue udah bilang sama dia tadinya kan kalau Senin kita bahas, jadi sekalian prediksi kita untuk lo live streaming, gitu. Live reaction. Itu gue sebenarnya udah sempet udah mau bikin settingan promonya kan. Kayaknya di gue cek suara gue nggak memungkinkan, nggak jadi lah, gue mending nonton aja udah. Gue jelas nggak nonton, gue udah bilang sama dia, lu nonton nggak? Kayaknya gue nggak sih, gue udah kayaknya gue masih gue udah jadi budak korporat kembali kan, jadi kayak kan sama kita, tapi kan gue sempet tidur dulu. Nah ya, karena gue ada kegiatan, jadi gue kayak nggak bisa istirahat, gue tidur aja deh gitu. Yang penting gue ngeliat kabarnya aja. Lo kemarin capek jalan sama Mei ya? Mei apa Lina sih waktu itu? Ada ceweknya di situ, jadi sama Mei jalan. Ya, jadi gini, gue juga sempat ngomong tuh di video gue yang gagal itu ya. Jadi gue bilang gini, teman-teman boleh ngefans sama tim sepak bola, tapi kan kalau kita sakit, mereka juga nggak tahu kita, gitu. Jadi maksudnya kalau lu tontonlah secukupnya, kalau lu bisa, jangan mempersulit diri. Gitu. Lu tuh jam 2 nih, terus lu kesiangan, lu dipecat cuma gara-gara Milan, kan sedih. Betul. Padahal kita bisa nonton di ulangannya ya, banyak ya. Kita bisa nonton full ulangannya. Cuma bayangin kalau lu Milan main jam 2. Kelar-kelarnya jam 4 lah. Jam 4, jam 5 lu baru bisa tidur. Iya. Lu kerja jam 8 misalnya, jam 9. Berangkat jam 7. Tidur 2 jam. Cukup nggak lu? Kalau lu nyampe kantor, kalau lu kecelakaan di jalan. Aduh. Milan belum tahu. Oh, ini fans Milan nih kecelakaan. Belum tentu dia pakai ban hitam nanti di pas pertandingan. Belum tentu. Memperingati aja. Ada fans Milan kita yang meninggal di jalan karena dia begadang nonton Milan. Tidak konsentrasi ketika mengendarai. Jadi sebelum pertandingan mereka pakai itu kan, mengeningkan cipta di lingkaran itu kan. Oh, itu keren banget sih. Kan nggak mungkin kan. Jadi gue bilang nggak deh, nggak apa-apa gitu. Dulu gue waktu masih freelance, gue paksain subuh gitu. Sekarang ya udahlah ya. Ya ini aja strategi masing-masing. Kalau gue strateginya emang kalau Seninnya balik tuh langsung istirahat. Gue bikin alarm jam 1 tuh. Jadi ya gitulah strategi masing-masing. Kalau emang nggak sempat ya jangan dipaksain. Ya, tapi syukurnya bangun dengan bahagia, kabar bahagia. Iya, lo pasti bangun pertama kali yang lo lihat. Betul. Gua buka aplikasi video. Bentar. Lo berarti waktu Selasa itu pertama kali yang bangun, pertama kali lo lihat apa? Ini dong. Highlight ya? Video gue tapi bukan anak Tuhan. Doa dulu ya? Gua sih bangun pagi, gue saat teduh. Enggak. Lu kan bangun jam 1. Gue sih bangun pagi. Enggak, lu kan bangun jam 1. Paginya maksudnya, gue bangun pagi gue saat bangun yang kedua berarti. Bangun yang kedua lu. Iya, gua buka HP, buka highlight video Milan nomor 1. Gila, 2-0, golnya bagus Pulisic, golnya si Giroud bagus banget. Ini yang mau gue bahas, Om. Okay. Jadi ada interview juga sebelum mereka main di pertandingan pertama. Jadi ini kayak persaingan Milan di depan kan jadi lumayan ketat nih. Biasanya kan kita berharap sama Giroud doang kan. Walaupun ada Leao, tapi kan lebih ke sayap kiri kan. Giroud doang nih gitu. Ada yang lain pun kan nggak terharapkan, cuma Giroud gitu. Karena ada yang muda-muda tuh, Giroud kayak ngasih omongan ke wartawan, dia bilang, gue pengen buktiin kalau umur itu bukan cuma angka. Tiba-tiba golin plus asis ke Pulisic. Bener. Gue bilang bener Om Giroud bener. Om Giroud dia tuh humble, dan bahkan Ibrahimovic di sebuah berita tuh pernah ngomong Giroud itu kayak Benjamin Button. Kalian tau nggak film Benjamin Button? Ketika orang makin tua dia makin muda. Bener banget. Dalam hati gue ini bener banget nih, orang makin muda makin mateng. Anjir, kayak nggak ada tua-tuanya nih. Ini bisa nyaingin Ibra sih, sampai 40 tahunan bisa sih. Minimal jadi penyemangat anak-anak muda. Iya. Ya. Sekalipun nanti dia misalnya cedera atau apa. Umur kan pasti udah gampang cedera tuh. Minimal kayak kemarin Ibra bisa nyemangatin. Iya. Maksud gue, oke lah kalau soal speed nggak bisa ini. Tapi soal body, finishing, positioning
eksekusinya Betul. semua masih oke banget sih. Nggak, lu tiba-tiba tuh ada viral loh belakangan. Betul. Giroud 90 menit tanpa menyentuh bola. Waktu dulu, Iya, masih di Prancis, ya. Itu kayak bayangin men, lu main bola 90 menit tapi nggak nyentuh bola. 80 atau 90 menit 90 ya. 90 menit ya. Ya. Berarti sepanjang itu dia cuma pergerakan dong. Berarti kan back lawan ngikutin dia follow kemana-mana tapi kan ngebuka Iya. ngebuka ruang ya. ruang sama pemain lain kan. Tapi coba lu main bola patungan nggak dioper 90 menit. Gue pulang sih. Gue patungan ya, inget ya. Lu passing gue nggak lu? Enak aja lu. Sialan, gue udah patungan nggak dibagi. Gue beberapa waktu lalu bermain mini soccer. Gue kan disuruh di depan, lu di depan aja, gue di depan nih. Main sama anak muda om, kita kan umur 30-an ke atas nih. Kayak udah passing-passing aja gitu, main santai. Anak-anak muda ini bahasanya main santai ya. Anak-anak muda ini terlalu berambisi. Jadi kayaknya nggak percaya sama umur-umur gue ini buat passing. Gue di depan, kagak dipasing-pasing. Gue lari-lari sore doang nih kayaknya. Gue lari-lari capek, gue capek lari-lari doang. Gue nyamperin bola gitu, gue diikutin sama orang, tapi gue kagak dipasing. Jadi kayak mini soccer 7 orang, ini kayak cuma main lawan orang doang ya, lo nggak dihitung anjir. Ini kalau Giroud kan enak digaji ya, kan gue patungan anjir. Gue langsung minta ganti deh, main. Ini kalau Giroud gila 90 menit, mantap tuh. Tadi rekor yang sulit terpecahkan tuh. Gue lupa deh lawan timnas mana, cuman itu banyak meme-nya sih. Itu entah nyinggung, entah strategi nggak tahu lah ya. Langsung kita bahas aja kalau Giroud kan dibilang interview di yang match pertama ya. Itu kan dia sempat bilang itu tadi umur cuman angka kan dia bilang. Nah, pas itu kan dia benar-benar golin pas assist kan, dan kita lanjut pertandingan kedua dia golin lagi. Sebentar, jangan langsung pertandingan kedua. Pertandingan pertama itu kita bahas golnya sedikit ya. Coba. Itu kan dia 1 gol 1 assist. Gol pertama kalau kalian lihat itu benar-benar build up yang gue suka banget. Betul. Overall ini 4-3-3 yang bagus. Gue harapkan, gue idam-idamkan karena gue dari dulu suka ngomong sama lo kan di episode sebelumnya tuh gue selalu ngomong 4-3-3 idaman gue adalah kayak Napoli menyerang gitu kan. Gue nonton dan bener kayak Napoli menyerang. Dan kalau kalian lihat build up-nya dari Pulisic passing ke Render bolanya tuh first time passing gitu. Di passing, Giroud langsung hajar pakai kaki kanan bro, bukan kaki kiri dan gol. Gue pas ngeliat golnya, ini yang gue idam-idamkan permainan Milan gini menyerang nih. Anjir. Gol kedua, gol kedua emang asis tektokan. One two. Dalam hati gue, itu mereka berdua kan udah punya chemistry Chelsea. Itu udah sohib, udah bestie banget mereka. Jadi kayak melihat mereka one two, passing langsung gol itu, anjir nih. Tapi emang polisi chemistry dapet banget. Tapi emang polisi shootnya bagus banget. Bagus banget. Itu dijaga. Dia sambil abis nendang sambil jatuh tapi bisa gol gitu, kenceng. Gila. Bener-bener ujung kiper di sini ujung sana. Ini man of the match gak sih? Enggak, man of the match Leao. Itu yang gue bingung. Ya? Makanya dalam hati gue, kok Leao ya? Padahal ya mungkin perannya besar juga kali. Sorry, polisi apa Leao ya lupa. Oh, yang kemarin Leao. Pertandingan kedua Leao. Pertandingan pertama Pulisic. Pulisic di 1 gol. Oh, cuma 1 gol ya. Kalau menurut gue malah Giroud ya. Karena dia golin pas assist. Iya, cuma nggak tahu deh. Mungkin dilihat dari passing banyak gitu ya, muter lapangan berapa kontribusi. Secara kontribusi timnya mungkin banyak. Iya. Tapi pertandingan pertama tuh overall gue udah happy banget sih. Karena di Liga Eropa kan udah statistiknya tuh sekarang kan udah keren banget ya. Udah dihitung kayak passing berapa kali passing dihitung. Berapa passing sukses bahkan gagal berapa, lari berapa kilometer itu udah ada semua gitu per orang bahkan. Iya, itu sport science udah makin naik sih. Iya, jadi bahkan per orang gitu bahkan satu tim main 22 orang plus cadangan itu bisa per orangnya dikalkulasi. Jadi kita nggak bisa ngebantah lagi sih untuk siapa yang man of the match gitu-gitu. Betul. Itu sebenarnya dipasang di alat yang kalau lo lihat mereka buka baju tuh ada dalamnya baju hitam-hitam gitu. Itu pasang alat situ trackingnya. Ini beneran apa urusan? Beneran. Oh beneran. Oh, gitu. Alat trackingnya di situ. Alat tracking mereka berapa banyak lari lapangan gitu. Keren banget ya. Oke, itu pertandingan pertama ya. Pertandingan kedua lanjut aja nggak apa-apa. Pertandingan kedua langsung ini baru kemarin banget. Iya. Minggu dini hari. Itu pertandingan kedua setelah lawan Bologna lawan Torino. Gue langsung dengan semangat, lo tahu hari Sabtu pokoknya gue harus bikin konten. Gue langsung bikin media promo gitu ya. Gue langsung bikin konten pre-match. Ceritanya gue bikin pre-match untuk ntar malamnya kan. Gue searching, karena gue pede banget pasti menang. Walaupun di akhir konten gue itu kan gue bilang menurut ini 2-0, menurut ini 1-0 gitu.
gue tulis menurut gue 2-1. Gue yakin menang tapi gue nggak mau jumawa gimana ya kan. Pas lihat pertandingannya anjir bagus banget. Gua telat nontonnya Om. Udah 1-1 karena kan saya pulang party dia. Party saya. Dia habis birthday party. Iya, saya ada birthday party ulang tahun kantor saya. Oh, lo waktu birthday party kemarin lo sama si siapa? Wati ya? Sama Wati jelek banget, enggak oke banget namanya ya. Sama Shelin. Ada mie-nya enggak? Mie Shelin Bandung. Jadi gue juga nelpon dia karena lu bilang minta bangunin. Iya, jadi gue udah ready banget tuh. Pokoknya gue tidur sekian jam, terus gue udah bikin alarm gitu jam 1 pokoknya. Udah tuh gue udah yakin harus bangun. Ya karena dibilang bangunin gue, lu nonton nggak? Pasti, karena gue kan pulang party udah pasti jam-jam segitu, jadi gue bisa gue nonton. Gue bangunin ternyata masih bangun. Gue tuh sebelumnya gue nonton Indonesia kan. Oh iya benar. Jam 8 sampai jam 10 dalam pikiran gue. Jam 10 udah ada juara, gue tidur. AFF U23, gue tidur, bangun jam 1. Jam 10 seri. Ya, aduh, perpanjangan waktu gue gak nonton tuh, gue matiin tuh, gue harus tidur. Set, makanya gue bilang lo bangunin gue, set, gue tidur. Berarti lo gak cinta Indonesia ya? Lo lebih milih tidur daripada nonton Indonesia. Bangke, gak gitu dong. Gue serang balik lo, tadi lo bukan anak Tuhan lo. Gak gitu dong. Terus abis itu, gue udah mencoba meremin mata gitu kan. Gue udah bikin alarm tuh jam 1, setengah 2, 1:45, 3 alarm. Gue tidur kayak tidur cepet. Nggak tidur sampai jam 11. Bangke. Wah udah gak peduli jam 11 nih. Udahlah nggak usah tidur lah. Gue akhirnya jadi bangun daripada gue kelewatan lah mati gue. Gue telepon dia, ternyata masih bangun ya udah. Daripada gue kelewat. Gue pengen pulang. Ternyata teman-teman gue abis pulang keluar dari apa namanya hallnya ke parkiran motor nongkrong lagi. Aja gue udah bilang gue pengen nonton Milan tapi pamitnya gimana? Tahu nggak sih teman-teman orangnya kalau pulang? Ngedeng enak ya. Lu mau ngapain sih pulang gitu? Ya elah lo gitu kan. Ya elah pulang nih masih pada anak-anak di sini. Apaan sih lo pulang? Kan main 1:45 ya. 1:30 gue balik. Ada dong yang bilang gini. Entar sih lempenginnya jam 2. Lempengin. Gue udah nonton Milan banget. Gue nonton Milan. Gue bilang udah 1:30 cabut ke parkiran. Hai cabut. Gue lihat aduh sama lagi sama. Tapi jujur pas pertandingan itu gue walaupun agak deg-degan karena gini, waktu pertandingan pertama itu 2 gol di babak pertama di under menit 30 sih gua. Iya. Oke, langsung safety dalam hati gua. Ini harus kayak gini lagi nih, bikin gol cepet biar safety, biar aman. Kalau setahu gua Torino kan golinnya selisih 2 menitan ya? Iya, dan itu di menit 34, 33. 36 kalau Torino 36. Jadi pas gua menit 25 ke bawah, gua udah mulai deg-degan. Anjir, enggak kayak minggu lalu. Gua langsung udah langsung negatif thinking. Iya, negatif thinking kayak apa ini gagal ya? Gitu. Apa ini formasi gagal ya? Gitu. Kok nggak kayak minggu lalu under 30 menit udah 2 gol gitu kita kan biar safety. Gue udah penasaran nih. 25 nggak ada gol, 33 gol Pulisic. Gila gue seneng banget golnya bagus. Itu juga gol build up yang bagus banget. Yang bagi siapa yang pertama ya? Gue lupa deh yang bagi ke. Iya, sebelum Loftus-Cheek. Jadi ada yang bagi ke Loftus-Cheek. Dia gue lupa deh Renders pokoknya Loftus-Cheek ya. Iya, terus si Loftus-Cheek sprint sama backnya kalah sprint. Ya, Giroud nggak dapet. Giroud dibagi cutback, Giroud nggak dapet. Enak kaki kiri si Pulisic. Iya itu bagus golnya. Walaupun gue nggak bisa euforia panjang kali lebar, karena cuma selang 3 menit langsung kebobolan. Sama tuh gue bangke, ini mentalnya goyang nggak ya? Gue langsung gitu, gue takutnya mentalnya goyang. Benar. Gue masih dan kalau nggak salah itu kanan lagi nih Om. Apa gol keduanya Milan? Gol Torino tuh dari mereka tuh dari kanan lagi. Walaupun emang nggak langsung dari kanan ya langsung. Tapi masih muter-muter. Dari bola liar, jadi ada bola liar ditendang tektok di dalam kotak. Udah nggak ada yang jagain. Karena Scores ini back, kan habis corner. Setahu gua di belakang itu ada si Giroud sama siapa ya. Jadi kayaknya mereka telat naik. Kalau gue lihat share ulangnya, mereka pengen bikin jebakan offside. Tapi karena Giroud sama siapa gue lupa di situ, dia telat naik. Backnya udah pada naik. Oke. Si gitu. Scores masih nunggu. Scores ini back, padahal karena sebelumnya bekas tendangan pojok. Udah tuh tinggal dihajar gini doang gitu. Gol siapa? Gue ngeliat mereka telat naik lah. Pokoknya Giroud di belakang soalnya. Gue sempet takut kalau ini mentalnya hancur, gimana ya? Selanjutnya adalah, aduh bagus banget golnya.
Gol Theo Hernandez. Penalti dulu Theo penalti. dulu. Penalti dulu, Bro. Penalti dulu. Oh, penalti dulu ya? Penalti dulu. Penalti Giroud. Penalti Giroud yang pertama itu karena iya, kan Theo tuh jadi 3-1, Theo. Yang hand. Oh iya benar hand. Iya, Yang jadi hands. umpan Leo, benar. Leo umpan biasa, kaki kanan umpan disundul crossing. sama Giroud. Si Giroud ternyata setelah dari VAR-nya ternyata dia nggak nyundul. Oh, enggak, Dia tuh emang emang sengaja lewat. gini. Jadi Biar biar lewat. biar lewat siapa tahu masuk ke gawang gitu kan. Nah, dari umpannya atau Hands di sini. terus ternyata di belakangnya dia itu ada back yang kayak mungkin semacam kayak ngedorong inilah biar nggak disundul nih sama si Giroud bolanya. Ternyata Giroudnya nunduk jadi Ya. kena handnya terus kena ini. Awalnya wasit play on gitu kan. Terus ternyata VAR. ada dapat telepon dari Ya, VAR VAR. gitu kan. Dapat dari telepon. VAR, gimana VAR gitu. Mungkin terus pertandingan dihentikan tuh. Gue juga sebenarnya nggak yakin itu. Oh dihentikan ya VAR kenapa ya? Karena secara penonton pasti ngeliatnya kena dadanya, bahunya Kalau gitu kan. kalau dari dua sisi juga ada yang kalau dari atas kena pala doang tuh lewat. Tapi Iya. ternyata pas didetailin tangannya Kena kelihatan banget sih. tangannya gini. Kelihatan banget sih. Kena sini baru kena sini Iya, gitu. kelihatan banget sih. Penalti. Wah, gue langsung dalam hati gue, wah tenang nih. Maksudnya kalau 2-1 babak pertama udah Iya. tenang, udah bisa konsisten lah Milan. Penaltinya juga pede. Pede banget sih Giroud. Giroud statistiknya itu 7 penalti, 7-7-nya gol. Bayangin kalau on semua. Dan selanjutnya gol yang tadi gue bilang golnya Theo sama Keren golnya banget. Theo sama Lea itu Lea Passing-passingan sama Leo, passing-passingannya asisnya. indah sekali. Indah banget. Dan tau gak Om, pas gue liat tuh gue pikir kaki kanan Om. Pas Iya, di iya. ya kan? Iya. Ternyata pakai kaki kiri diginiin set. Gue sempet kan dari sebelah sini kan dari penonton kan nggak kelihatan kan. Oh dia bisa kanan juga ya sempet Iya. gitu kan. Walaupun gue gue mikirnya dia bakal nendang hajar gitu kan. Wih, dicongkel gol oke. Pas lihat replaynya kaki kiri banget. Jadi kayak kan ini posisi bola di sini. Harusnya bolanya di sini kan ya. Harusnya kan kayak kaki kanan jungkil enak ya. Iya. Ternyata dia ngambil pakai kaki luarnya kiri gini. Ambil sudut sempit. Anjir. Bagus banget Gila, golnya itu sih, Bang. itu kalau orang udah kaki kirinya matang banget. Nggak bisa bisa begitu. dan itu tergantung chemistry-nya, passingnya pas banget timingnya. Betul. Karena kalau timing nggak pas, si Bisa Theo juga. udah kena offside juga. Betul. Karena kan dia si Theo dari sini, dari terus kiri, balikin ke Leo. dari kanan ke gawang lah ya. Iya dari kanan gawang, balikin ke Leo. Nah itu karena mereka ada chemistry nih, langsung dipassing duluan gini set. Backnya bingung kan, lo kok dipassing sini, di sprint, sama hati gue kalau sempet salah ini udah offside duluan. Kalau kalian tahu Theo, ya tahu lah ya sencang apa larinya ya. Iya. Dia dari belakangnya sampai tengah bisa. Ya kalau Dan- kayak tektokan terobosan Ya, pasti dapat. backnya udah kalah sprint. Udah tuh langsung dicongkel. Skippernya biasanya mungkin kan kalau orang namanya congkel kan kesono gitu ya. Apa ini sudut sempitnya. kipernya, aduh, Kiper udah gini, loh kok kesini gua gitu. Karena emang itu memungkinkan untuk kaki kanan sih. Mungkin banget. Memungkinkan untuk kaki kanan, tapi dia kaki terkuatnya dipakai. Salah satu temen gue yang Madridista, dia nge-DM gue. Kan gue repost story itu kan yang golnya si Theo. Dia nge-DM, gila ya sekarang kayaknya si Theo ini back kiri terbaik deh. Gitu bilangnya. Gue langsung, yoi dong, gila udah bekas Madrid tuh gitu-gitu bilangnya. Harga mahal nih naik nih Theo nih ngeri. Gol ketiga akhirnya gol selanjutnya Giroud ya? 3-1 ya? Bukan Giroud 2 kali penalti. Enggak. Giroud 2 kali penalti. Iya, bener, Jadi abis 3-1 si Theo baru Giroud lagi. Oh iya. Giroud gol keempat itu penalti dari Ya benar 4-1 kan? 4-1. Iya benar. Si Leo biasa lah ngedriving ke dalam kan, dalam kotak. Pas lagi cutback diinjek kakinya, kesakitan. Awalnya sih udah sempet disambut sama Reinders tapi lebar. Sama gue, kalaupun itu nggak jadi gol, itu merupakan build up yang bagus Iya, menurut gue. menurut gua Karena build up yang bagus. ngerti nggak sih? Zaman dulu, tahun lalu, ketika si ini cutback, pemain yang bisa berharap untuk menendang tuh ya Giroud gitu kan. Iya. Sekarang tuh udah ada pemain tengah itu kayak udah ready tuh pemain tiga tengah itu udah ready untuk menyambut umpan-umpan. lebih rapat ke depan. Iya, ada opsi-opsi berikutnya lah selain Giroud untuk yang di passingan cutback. Si Reinders udah passing tapi lebar. Udah mati gue, ya udah nggak gol tapi udah bagus. Betul. Ternyata ditelepon VAR lagi. Tapi semoga teman-teman jangan bilang Milan ini Dikasih. ya, Milan VAR ya. Kata Milan VAR. Enggak loh. Kalau yang pertama itu jelas banget hands. jelas itu jelas.
kita ini udah termasuk fans dewasa. Bisa kalau emang nggak penalti ya udah. Penalti apa? Ya udah. Kalau Milan kalah pun kita kalau emang VAR, kalau emang hands, kalau pemain Milan yang hands, udah hands aja. Ya udah hands. Kita nggak bakal pilih-pilih mati kayak enggak hands tuh. Kan udah kelihatan hands. Apalagi sekarang udah ada VAR. Lu udah nggak bisa ngelak lagi tahu. Nggak usah pilih-pilih mati-matian lah. Hands aja lah. Pelanggaran aja lah. Ya. Gitu. Nah, ada interview setelah main itu, pelatih Torino dibilang. Kenapa? Milan ini. Oh, Ivan Juric. Iya, Milan dia bilang gini. Berarti dia Ivan setan. Juric. Nggak apa-apa, jokes. Om. Dia bilang gini, Milan berbeda dengan Milan yang tahun lalu. Milan tahun ini sangat kuat. Biasanya Torino bisa mempersulit Milan. Sekarang Torino nggak bisa berbuat apa-apa, kata gua. Setuju sih gua. Walaupun kita di Amerika Tour kita pesimis sekali. Gini, tapi ini kita belum bisa berjumawa sekali. Betul. Walaupun seneng karena ternyata formasinya works ya. Jadi dan pergantian pemainnya juga enak. Iya. Betul, kayak kemarin kita bilang pemain Milan ini bukan yang pemain yang mahal-mahal, tapi secara quality, secara kualitas semuanya merata gitu. Betul. Nah, pas pergantian tadi merata tadi, enaknya kan si Leo ketika dia kakinya kan agak sakit, langsung penggantinya enak tuh, ada Okafor masuk. Betul. Nanti Chukwueze, ada Romero. Jadi kayaknya tiga penyerang depan itu udah siap-siap rotasi aja tuh sama tim lapis duanya. Jadi Milan menghadapi 3 kompetisi seperti Serie A, Coppa, Liga Champions, semoga udah nggak takut lagi nih Pioli mainin pemain. Siapa yang ready mainin, nggak usah ragu-ragu gitu. Biasanya kan kayak ya udahlah seadanya aja pemain gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi sih gitu. Di pesimis kita di episode sebelumnya kita sangat pesimis karena Amerika Tour sangat ampas, kalah semua, bahkan sama Juve kalah. Kalau gue juga tadi mau lanjutin lagi, tadi gue bilang nggak bisa terlalu jumawa. Ini masih pertandingan kedua. Kan gue selalu bilang kita lihat di 10 pertandingan awal. Ya. Jules bilang 10 pertandingan awal. Kalau nggak 4 besar harus di kick si Piolinya. Tapi yang lebih melegakan adalah tim-tim besar lainnya banyak yang kalah. Lo tahu skornya? Lazio kalah sama Genoa. Juve kalah. Juve seri. Gue lupa lagi. Pokoknya tim-tim besar banyak yang kalah. Inter termalam main. Jadi Lazio kalah, Roma kalah. Lihat ya, Lazio kalah, Roma kalah. Jadi pas ngeliat, lah Roma kan minggu depan kita lawan Roma nih. Iya betul. Roma aja kalah nih lawan gue lupa lagi lawan siapa timnya. Tapi kalah gitu. Dalam hati gue, wah ini mah bisa nih gitu. Liga Italia coba. Liga Italia skor. Lihat ini. Napoli menang, bagus mainnya Napoli. Ya, di kemarin itu Verona, Roma kalah sama Verona. Bayangin. Juve seri, Verona kartu merah. Verona bisa menang lawan Roma, bayangin lu. Juve seri sempat ketinggalan bahkan Juve itu. Napoli menang. Lazio kalah tuh sama Genoa kan? Nanti pagi ya. Ntar malam. Lazio kalah. Jadi dalam hati gue, kan sekarang kita saingannya Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma. Itulah 5 besar lah ceritanya gitu kan. Sama Juve 6 lah. Nah, kalau lihat hasil ini, wah, ketakutan gue agak sedikit reda nih karena ngelihat Lazio aja kalah, Roma kalah, bisa tapi nih. Tapi sekarang gitu. saingan terdekat Milan jadi Napoli ya. Napoli. Aduh, Napoli masih bagus aja. Napoli masih perfect. Kita untung selisih gol aja nih tipis nih. Betul. Tapi sebenarnya kejebolan Torino kemarin sebenarnya sangat menyesalkan sih, harusnya bisa kali clean sheet gitu. Oh iya. Itu ya karena dari corner ya nggak ada yang ngebaca tuh back situ. Setidaknya Milan sekarang peringkat pertama. Yahilah. Dan oke permainannya. Gak apa-apa, senang-senang aja dulu. Kalau kalah kan kita tinggal diem. Tapi yang gue takutin Om, ini ketakutan lo apa? Ini ketakutan sedikit sebelum pertandingan ketiga ya, nanti kita mungkin Roma. Karena rumornya Lukaku ke Roma. Karena Lukaku itu kan dia nggak punya klub nih, ya kan, dibuang Chelsea, kan Juve enggak, Milan juga nggak jadi, kemana mau. Iya betul. Milan kabarnya nggak mau karena berita terakhir itu yang kenceng banget ceritanya kan, ini kan Chelsea namanya? Chelsea Mart ya kan. Milan tadinya pengen, bahkan Chelsea nawarin Milan untuk pinjem. Malah ada kabar Milan malah pengen beli. Kenceng banget tuh. Oh, kalau yang gue dengar agak berbeda. Yang gue dengar malah Milan, manajemen Milan nggak mau pemain yang merusak
suasana tim. Gua rasa karena mungkin di apa namanya ada meeting manajemen karena menurut gua selain itu fans Milan kan sebel sama Lukaku. Sebel kan dulu kan sempat ribut sama Ibra kan. Ya, nah itu juga kejadian sama Jupe kan. Kan manajemen mau ngambil sempat udah diskusi itu di belakang layar, di belakang Inter sempat ngobrol kan sama agensinya. Fansnya Jupe pada nggak suka sama Lukaku, makanya akhirnya nggak jadi. Jadi di Inter nggak jadi, Jupe nggak jadi. Sekarang si agensinya tuh ke Roma. Ya. Itu makanya karena dia masih belum mau ke Arab. Ya udah ke Roma nih. Yang gue takutin kan ini penutupan berarti kan? Akhir Agustus kan penutupan kan? Besok. Masih lama deh 2 lagi. Nah, kan kita tanding Sabtu ya. Yang gue takutin Minggu pagi. Yang gue takutin jadi Minggu pagi kan kita. Iya Sabtu malam. Iya. Yang gue takutin jadi terus ya jadi berat dong gitu. Maksud gue ya lumayan lah, dulu aku lumayan oke gitu kan. Jadi saingan juga nih gitu. Ya itu aja sih gue rumornya. Nah, kita juga kemarin sempat kita bahas yang di kafe-kafe yang bagus-bagus itu. Kebetulan ketemu, nggak tahu kenapa baju kita hitam-hitam lagi nih. Oh iya. Jadi kemarin kita sempat bahas bahwa Milan sedang nyari center back. Ya. Kemarin lu bilang kayaknya akan menggantikan Villar, gitu kan. Ternyata terbukti akhirnya Milan menyelesaikan kesepakatan sama Marco Pellegrino. Itu keren. Walaupun namanya kayak nama Italia, ternyata bukan warga negara Italia, bro. Argentina. Karena umurnya masih 21 tahun. Ya. Dan itu harganya murah. 3 juta. Bonusnya 2,5 kalau nggak salah, jadi masih di bawah 10 juta. Sama penjualan kembali di masa depan. 10%. Mereka minta 10% penjualan kembali. Tapi ya anyway oke lah. Ini kalau gue lihat di profilnya di YouTube-nya, back tengah yang lumayan ganas, berani, dan dia suka maju ke depan juga kayak tipe-tipe Sergio Ramos gitu, yang kalau corner kalau apa gitu. Tingginya juga oke lah. Tingginya oke. 184. Tingginya oke. Back muda Milan tinggi-tinggi tahu. Iya, lalu back muda. Tiao. Nih, Tiao 180 sekian sampai 190 Pak deh. Terus siapa? Yang Simic tinggi. Si ini Pellegrino sama si Bartasagi, bek kirinya cadangannya si Theo itu 190, bro. Jarang-jarang lo ngeliat bek sayap tinggi itu cuma si Bartasagi. Itu gokil, 190 tinggi. Nah, mati gue, ini berarti bisa didaya gunakan juga nih kalau nanti bek tengahnya pada cedera misalnya, jadiin bek tengah aja 190, gila. Ya, gimana? Untuk pertandingan kedua puas banget. Gua melihat ini kayaknya. Ini karena kita skip ke pertandingan pertama sampai pertandingan kedua ya. Jadi kita langsung aja kita satuin coba. Pertandingan 1 sama kedua puas. Gua puas. 1,2 nih pas. Menurut gua formasinya berjalan bagus. Seperti yang gua idamkan adalah permainan sepak bola menyerang. Ini yang gua pengen. Oke lah. Sekarang tinggal lihat konsistensinya melawan tim-tim yang agak besar dikit gitu ya. Gue tunggu konsistensinya lawan tim-tim kecil sih. Itu tim kecil 2 itu, Torino, Bologna. Yang lainnya. Yang lebih kecil lagi. Iya, karena Milan lebih serem lawan tim kecil. Tim-tim besar tuh menang kayak biasa aja. Yang lain lebih deg-degan. Lawan Monza, apalagi yang Sassuolo gitu. Yang gue perlu waspadai sebenarnya lebih ke ketika penyerang itu capek diganti, udah ketahuan nih plotnya nih. Leao nanti bisa diganti Okafor atau Okafor bisa jadi tengah. Kanan ini pergantiannya si Chukwueze, Pulisic ke Chukwueze atau nanti ke Romero gitu kan. Udah kelihatan nih. Sedangkan tengahnya ini masih belum ada siapa sih? Yunus Musa. Ya maksudnya kan dua pertandingan ini kan Render, Krunic sama RLC. Ini terus gitu. Cuma gue masih belum melihat ketika diganti babak kedua kan jarang bareng-bareng 3-3 diganti gitu. Jadi gue belum melihat ini sepadan nggak ya tim lapis duanya. Walaupun kita masih punya Benasser cedera, ada Musa, ada Pobega gitu ya. Cuma gue masih penasaran aja gitu ketika mereka dimainin gitu. Kalau highlight pemain siapa Om? Yang kayak yang menurut lo kayak bisa bawa Milan menang di pertandingan pertama kedua. Yang paling lo highlight lah. Pulisic sih. Pulisic. Kayaknya dia termasuk tipe kayak Ibra deh. Dalam artian dia menularkan spirit yang semangat gitu, spirit yang positif, semangat. Jadi semua punya daya juang dan pengen menang sama-sama gitu. Dan makanya dari itu semua gol di Milan hampir semua lah mungkin ya. Itu kontribusinya ada lewat Pulisic juga gitu. Jadi siapa kayak lagi? Pulisic sama Render kalau tengahnya ya. Kalau tengahnya Render.
Render bagus. Gua Renders bener. Kalau tengahnya Render, kalau depan Pulisic, tengahnya Render. Bagus banget. Iya. Render tuh mungkin dia nggak secara eksklusif asis banget atau golin banget. Karena kan dia cuma 1 asis ya. Cuman secara daya jelajah, secara bangun permainan itu dia kelihatan aja ada di segala posisi. Benar. Menurut gua dia gua seneng cara mainnya. Iya, menurut gua dia bisa menutupi luka kita kehilangan Tonali. Benar, itu juga ada berita kan Renders apakah sudah menggantikan peran Tonali kayak gitu-gitu loh bahasanya ya kayak menurut gua. Sebenarnya sih belum ya, tapi karena baru 2 pertandingan kan. Betul, karena Tour Amerika kan ampas semua tuh. Ini baru 2 pertandingan kita lihat sebenarnya sih belum bisa terlihat, tapi secara permainan secara 2 pertandingan ini statistiknya bagus. Iya, statistiknya bagus gitu. Ya itu lihat dia main tuh menyenangkan banget, kayak kita udah yakin aja tengah Milan aman gitu ya, aman. Loftus-Cheek gue seneng yang bahkan di Milan, maksudnya di Chelsea yang cuma jadi cadangan, ternyata di Milan bisa oke loh. Kalau lo ngelihat kemarin, gue lupa menit keberapa itu ada Loftus-Cheek udah di body, dia tuh kan badannya mau gede. Badannya gede kan, jadi dia udah lagi dribble di tengah gitu ya, udah di body, nggak jatuh, malah ngebody yang jatuh dan nggak pelanggaran gitu. Nah mati gue bagus. Kata komentator bahkan gue lupa komentator ngomong apa, cuma maksudnya kata-kata bahasa Inggrisnya intinya ngomong gila body balance-nya bagus gitu-gitu lah intinya. Gila gue jadi seneng banget sama Chelsea Mart ini. Murah bagus. Sekarang yang gosip terbaru Cucurella dijual lagi gitu. Gila, Chelsea Mart jadi kayak di Milan tuh kayak bagus banget, gila. Gue seneng banget. Oke sih, pertandingan ketiga nanti lawan Roma, sebelum lawan Roma berarti bikin konten lagi dong? Nanti kita coba lihat jadwal ya. Jadwal ya. Jadi kalau lu secara permainan berarti pertandingan kedua, pertandingan 1 dan 2 puas ya? Puas banget. Sekarang gue tadi ya penasaran satu ya, tadi yang gue bilang pemain tengahnya itu ketika diganti semuanya apakah masih seimbang apa enggak? Kalau depan kan masih seimbang gitu ya, masih tengahnya penasaran tuh gue ketika Pobega, Benasir dan si Musah yang dimainin misalnya gitu ya, amit-amit 3 yang utamanya nggak bisa main, apakah masih seimbang permainannya? Itu yang gue penasaran. Sama Milan kan harus kaya strategi katanya, Pioli harus kaya strategi. 4-3-3 ini anggaplah ketika mau bermain ofensif, lalu defense-nya. Ketika contoh misalnya kita final champion atau bukan final champion, ketika kita di pertandingan yang harus lolos Liga Champion atau apa gitu ya, pertandingan yang krusial atau ketemu yang defense juga. Iya, yang mana ketika kita udah unggul kita harus mau nggak mau harus defense nih. Nah, lu akan jadi formasi apa gitu? Kalau menyerang saat defense? Kalau menyerang 4-3-3. Kalau saat defense gue sih lebih ke 4-5-1 ya. Karena jadi switchingnya 5-nya tuh lebih turun. Jadi mungkin kayak 4-2-3-1 cuman lebih turun gitu ya. Jadi kayak 4-5-1 sehingga ya udah kita sisain aja Giroud di depan gitu. Ya udah kita main-main di tengah aja gitu. Atau nanti dalam skema tertentu Okafor ganti Giroud. Ya. Jadi Giroud nggak bola lambung di sprint ya, Okafor kan tipe-tipe kayak gitu tuh. Sprint bisa. Jadi Pioli semoga bisa lebih kreatif lagi. Lawan siapa yang dimainin nanti siapa. Gitu. Jadi nggak selamanya Giroud, Pulisic depan gitu. Kalau lawan tim kita kayaknya lawan tim ini harus defense. Udah Okafor pasang Milan bisa main counter attack gitu kan. Bawa ke tengah Okafor passing suruh lari kayak Okafor kan kayak maling nih. Kayak Leo lah, biar kayak Leo. Ya, kayak Leo gitu kan. Jadi berarti lu ngomong Leo itu maling? Kenceng banget lah. Kan tadi lu bilang Okafor kayak Leo itu maling. Berarti premisinya maling bola. Maling bola dari lawan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, Milan rumor. Wow, oke. Milan rumor. Nah, oke. Jadi ada berita bahwa Lazetic, striker muda Milan, katanya pengen menandatangani kontrak sama klub Belana, Fortuna Sittard. Gua nggak tahu Fortuna Sittard. Baru dengar juga, klub Belanda lah yang pasti ya. Iya. Ini gue nggak tahu udah jadi apa belum, karena Milan memang harus mengurangi pemain. Karena ini udah mepet loh. Ini pun gue sebenarnya masih agak ini gimana sih? Kok si Origi belum keluar? Si Junior udah ya? Junior udah kan Junior? Ya belum. Udah sih, kalau gue sih udah ya. 3 si Salamakers belum. Si siapa satu gitu? Siapa satu lagi? Yang mau dikeluarin juga. Fodo Balotore. Belum, makanya lah kok ini belum udah mau mepet berapa hari lagi gimana? Karena terlalu pemain Milan jadi terlalu bengkak nih, banyak banget nih. Sama penyerang muda siapa? Ini lah sih. Satu lagi yang Itali. Yang dari Lecce kemarin tuh.
Yang waktu tur Amerika jadi gantinya Giroud. Aduh, lupa gua. Itulah pokoknya badannya gede. Nah, tadi udah kita bahas juga tentang Lukaku, tapi Om Julius bilang tadi ada rencananya kayak perpindahannya ke apa? Roma. Ke Roma ya. Udah. Terus Tapi bukan biskuit ya. walaupun sering kita kata-katain dia biskuit semua. Oke. Kemarin tuh gue pengen bahas tuh tentang prediksi Om, karena tapi ternyata kan kita udah lihat ya, kayak teman-teman udah bisa lihat siapa yang main, siapa yang siapa yang jadi starter gitu-gitu ya. Padahal gue udah bilang tuh prediksi Milan menang 2-0. Gue 2-1. Nah, Milan rumor selanjutnya ini ada beberapa berita yang bikin lo agak ini pasti. Ya. Nih. Oh, ini seperti gue bilang. Oke. Ada Mahdi Taremi, kalau kalian tahu penyerang Iran. Nah, itu semakin dekat ke Milan lagi, walaupun harganya masih agak jomplang ya. Porto maunya tuh 25 juta euro. Milan maunya 15 juta euro. Jadi agak gimana gitu. Tapi ada berita juga kalau si Taremi memang katanya nggak mau ninggalin Porto sih. Oh gitu. Ya. Kayaknya sih ini bakal hanya rumor sih. Karena dianya nggak pengen ninggalin Porto ya. Portonya. Gitu. Terus selanjutnya, tahu nggak kenapa kita ngebut? Ya, udah mau dimatiin. Makers tadi yang lu bilang. Ya, Makers yang keluar. ini beritanya. Makers itu ke Bologna. Ke Bolonya. Oh, Bolonya pengen. Bolonya pengen Makers. Loan option to buy ya. Ya, betul. Oke. Ini tadi lu bilang kali kan siapa yang harus main keluar. Iya. Ada info terakhir Bologna pengen minjem. Karena rumor yang sempat gue dengar juga dia mau tukeran sama Moise Juventus. Ya, tadinya kan Milan ada gosip juga Kane pengen ke Milan, tapi ternyata Milan bilang enggak, Kane itu enggak termasuk rencana Milan gitu. Ini udah sampai si Romano yang ngomong nih Mehdi Taremi. Tapi emang harganya mahal sih, 25 juta euro sih. Kayaknya agak berat sih Milan ngeluarin. Tapi dia ada bilang juga Taremi bilang tertarik pengen pindah Milan, tapi ada berita lain Tareminya yang ngomong. Ini klubnya kali ya, pernyataan klub kali. Tapi Romano kayaknya lebih terpercaya ya. Iya benar. Nah, untuk penutup kita Om, karena kita sudah mau bubar, daripada kita diusir ya guys ya. Oke. Jadi si mbaknya aja udah pulang tuh. Udah pertandingan kedua. Security-nya cantik. Jadi udah pertandingan kedua ditambah Marco Pellegrino. Ya. Dan tapi kan bursa transfer masih 3 hari lagi, 4 hari lagi ya. 2-3 hari lagi ya. 31 kan ya. Jadi kita coba sebutin squad terakhir Milan di tahun 2003-2004. 2023-2024 ya. 2023-2024. Coba kita dari Kok mati? Enggak, kita dari belakang. Oke, dari goalkeeper. Goalkeeper ada 4. Tentunya Mike Mignon yang pertama. Lalu ada bekas dari Atlanta, Marcus Portiello. Lalu ada back kiper muda nih kayaknya nih ya. Iya, kiper muda Francisco Naval. Oh, gue gak pernah dengar sih. Nomornya ngeselin 69. Itu betul selalu menjadi pertanyaan dia. Naval. Naval ini kalau nggak salah ini deh. Naval Urba. Enggak. Bukan. Gue mau ngomong dia itu dari Primavera. Oh, Primavera ya betul. Mungkin sekali-sekali dicoba untuk masuk skuad aja kali. Sama lalu kiper keempat yang udah senior kita Mirante. Yang gue kaget ternyata dia perpanjang tuh. Gue kirain dilepas. Udah 4 kiper Milan. Yes. Lanjut kita ke Defender kita ada 10 dari kapten Calabria. Lanjut ada Bolotore yang kata Om Julius kapan keluarnya. Lalu ada Babang Ganteng ini yang masih muda tapi udah punya anak. Keren banget golnya kemarin Theo Hernandez. Rambut yang gue ganti mulu. Lanjut ada pemain muda Prancis Pierre Kalulu. Yes, ada pemain muda Inggris juga Fikayo Tomori. Ya, pemain tua kita yang sepertinya akan tergantikan sebentar lagi Simon Kjaer. Oke. Ada pemain muda Jerman Malik Thiaw, lalu ada ini juga mau keluar juga nih Mattia Caldara. Ada pemain yang baru direkrut tadi kita bahas yaitu Marco Pellegrino dari Argentina. 21 tahun dan selanjutnya ada Florenzi, pemain senior Milan. Dan selanjutnya kita ke midfielder. Kita ada 10 juga. Ada 10, gue langsung sebutin ya. Ada Benacer lagi cedera, lalu ada Adli dari Prancis. Jarang dimainin, ada Loftus-Cheek, ada Pulisic. Kok Pulisic midfielder jatuhnya? Iya. Lalu ada Reinders, ada Romero kok midfielder ya? Iya. Lalu ada sayap, masih di tengah. Lalu ada Pobega,
ada Krunic, ada Selemakers yang harus keluar dan juga Musah yang Ingat baru. dulu, kita sebelum lanjut ke depan, ini Rudi Krunic ini kan padahal pengen cabut. Dia bilang sendiri loh, dia pengen keluar dari Milan. Tapi ternyata Pioli masih nahan. Apa takut beneran dibocorin ya videonya sama? Yuk. Kita nggak enak. Udah. Ayo. Penyerang. Penyerang kita ada 8. Ada pemain tua, babang kita Oliver Giroud. Ada Leao, lalu ada Noah Okafor, ada Samuel Chukwueze, ada Lazetic, ada Origi yang harus keluar. Lazetic tapi pengen dipinjam. Nah, ini yang gue bilang nih Colombo tadi yang mau gue omongin. Origi yang kapan keluar? Lalu ada Colombo dan juga Traore. Ini dari pemain mudanya Milan. Jadi pemain Milan sekarang ada berapa? Ada berapa, Om? Ratusan. Oh, gitu. 4 kiper, 10, 14, 24 tambah 8, 32. Banyak sekali. Banyak ya, kelihatannya banyak. Walaupun yang didaftarkan ke Liga Champions cuma 23 orang ya. Betul. Jadi ya semoga Pioli pinter-pinter ya. Pinter-pinter dan semoga yang tadi harus keluar. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Adin wal Faidin. Jadi nanti untuk bahas Roma selanjutnya kita coba atur schedule lagi. Siap. Kita mau bahas tentang Roma karena Roma ini salah satu tim kuat lah. Tim kuat lah, walaupun kadang kuat kadang enggak. Sama kayak Jeboro kalah. Salah satu tim yang gue bilang dalam 10 pertandingan ini harus diwaspadai. Oke, udah dimatiin bro. Matiin, itu aja. Kita harus kabur, kita harus keluar lagi. Pokoknya kalau besok-besok kita mau syuting lama di sini, gue harus beli mall ini secepatnya. Ya. Dadah. Gue Andi. Gue Jules. Kita masih di Suara Fans 9. Nonton episode berikutnya. Forza Lotta, Vinci Rai, non ti lasceremo mai. Thank you, Mas.